Assalamualaikum teman-teman. Tahu nggak sih bahwa sistem pondok yang selama ini dipraktikkan di lingkungan pesantren merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Di dalam buku karya Ki Hajar Dewantara bagian pendidikan, beliau jelas-jelas mengatakan, mulai zaman dahulu hingga sekarang rakyat kita mempunyai rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang pondok pesantren. Kalau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asrama. Beliau juga mengatakan, pada zaman sekarang pondok itu hanya terpakai buat pengajaran agama saja. Tetapi pada zaman asrama, rumah guru itu tidak cuma rumah pengajaran agama saja, tetapi juga jadi rumah pengajaran rupa-rupa ilmu, yaitu agama, ilmu alam, falakiyah, ilmu hukum, bahasa, filsafat, seni, keprajuritan, dan lain-lain pengetahuan yang dulu sudah dipelajari kaum terpelajar. Nah, di zaman sekarang banyak kemudian sekolah-sekolah yang kemudian membuat boarding school atau asrama, di mana para siswanya ditempatkan di tempat tersebut agar bisa menjalani pendidikan full day school, pendidikan sehari penuh 24 jam. Nah, tentu saja perkembangan ini dilandasi pada kesadaran tentang keutamaan atau keunggulan sistem pondok atau sistem asrama, sehingga sekolah-sekolah pun mulai melakukan sistem asrama tersebut, terutama sekolah-sekolah swasta. Nah, apa saja sih faedah dari sistem pondok ini yang sudah lama sekali dipraktikkan oleh lingkungan pesantren yang direkomendasikan oleh Ki Hajar Dewantara ini? Ini dia beberapa faedah sistem pondok menurut Ki Hajar Dewantara. Faedah yang pertama dari sistem pondok adalah ekonomis. Artinya kebutuhan belanja sehari-hari pun relatif jauh lebih murah karena ditanggung bersama. Belum lagi pemanfaatan bangunan yang lebih optimal karena tidak ada bangunan yang kosong atau nganggur di malam hari. Semua ruang yang ada di pesantren itu, yang ada di pondok itu dimanfaatkan dengan optimal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, menurut faham saya, sistem pondok dan pawiyatan itu besar sekali faedahnya sebagai usaha pengajaran nasional. Faedah yang pertama yaitu karena murahnya belanja. Beliau juga mengatakan, rumah sekolah seperti itu tidak bedanya dengan kantor, toko, stasiun, gardu, atau gedung-gedung lainnya semacam itu yang tidak didiami orang. Kemudian faedah yang kedua adalah kesederhanaan. Para penghuni pondok itu hidup dengan sederhana, seadanya, semampunya, tidak berlebih-lebihan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan, hidup dalam pawiyatan atau pondok itu tidak begitu mentereng, seperti hidup secara priayi atau secara orang kaya. Tetapi orang-orang yang suka masuk ke dalam dunia pawiyatan itu seharusnya dan nyatanya berani mengorbankan dirinya. Faedah yang ketiga, yakni terjadinya sosialisasi secara intensif sehari semalam, yakni ketika para santri atau para penghuni pondok itu hidup secara bersama, sehari penuh, 24 jam, dengan intensif, berhubungan satu sama lain dalam sisi sosialnya. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, dengan cara pondok, pawiyatan, kita dapat mengadakan dunia kesiswaan atau percantrian, yaitu dunia pendidikan. Oleh karena guru-guru dan murid-murid itu tiap hari hidup bersama-sama, siang malam bersama-sama makan, bermain, belajar, bergaul. Kemudian faedah pondok yang keempat adalah realistis, yakni bahwa para penghuni pondok itu mengalami kehidupan yang nyata, belajar dalam kehidupan nyata sehari-hari bersama orang-orang di sekitarnya, bersama teman-temannya, bersama guru-gurunya, dan sehari semalam menjalani kehidupan nyata sebagai pembelajaran. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, dengan sistem demikian, maka anak-anak kita tidak akan berpisahan dunia dengan orang-orang tuanya. Lahirnya tidak, batinnya pun juga tidak. Anak-anak sehari-harinya terus merasa anak rakyat, terus insyaf atas kemanusiaan karena senantiasa hidup dalam dunia kemanusiaan. Faedah yang kelima adalah adanya sisi keteladanan.
yakni ketika santri atau murid atau penghuni pondok itu bisa melihat langsung, menyaksikan secara langsung keteladanan yang dicontohkan oleh gurunya, atau dalam budaya pesantren ada kiai. Santri bisa melihat langsung, mengalami langsung keteladanan sehari-hari dari kiainya yang bisa diteladani, bisa ditiru. Dan tentu saja peniruan atau peneladanan terhadap contoh yang diperlihatkan oleh kiai ini tumbuh dari kesadaran si santri sendiri karena bergaul secara intensif sehari-hari bersama kiainya, bukan karena pemaksaan atau instruksi. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumahnya kiai guru atau Ki Hajar yang dipakai buat pondokan santri-santri atau cantrik-cantrik dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Sudah teranglah di sini anak akan terdidik dengan sempurna. Tidak menurut buku-buku pedagogik, tetapi menurut pedagogik yang hidup, yaitu menurut cara hidup yang baik. Kemudian, faedah pondok yang keenam atau yang terakhir adalah adanya budaya atau tradisi pemantapan sisi spiritual. Bahwa para santri atau penghuni pondok yang hidup di lingkungan pondok pesantren itu tidak hanya belajar dalam sisi intelektual atau pemahaman, tetapi juga mengasah sisi spiritual, memantapkan emosi atau kejiwaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pengajarannya haruslah kita terus berhubungan dengan keadaan sekarang, mengindahkan barang yang nyata dan harus bermaksud mendidik lahir dan batin, mematangkan anak untuk hidup sebagai manusia utama dalam dunia raya. Nah, itulah kira-kira 6 faedah pondok menurut Ki Hajar Dewantara yang selama ini dipraktikkan secara efektif di lingkungan pesantren. Yang pertama tadi adalah bersifat ekonomis. Yang kedua, adanya kesederhanaan. Yang ketiga, terjadinya proses sosialisasi yang intensif. Yang keempat, terjadinya proses belajar yang realistis. Yang kelima, adanya keteladanan dari guru terhadap muridnya. Dan yang keenam adalah budaya atau tradisi spiritual yang sangat terjaga. Nah, sayangnya meskipun faedah pondok yang sangat bagus ini yang direkomendasikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara ini, justru tidak dipraktikkan dalam sistem pendidikan nasional, tidak menjadi paten atau pakem dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia, tapi justru sudah lestari dipraktikkan, dilakukan di dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. Wassalamualaikum.